menurut pendapat saya pribadi, lingkungan itu yang bertanggung jawab adalah kita semua. Artinya bukan hanya seorang Mas, saya, Dokter Prita, atau adik-adik, tetapi semua kita yang ada di muka bumi ini harus bertanggung jawab terhadap lingkungan, Mas. Ya. Perubahan yang terjadi pada lingkungan itu akan mempengaruhi kesehatan. Setuju apa tidak? Setuju. Jika lingkungan adik-adik tidak ditanami, seperti kata Ibu Dewanti tadi, tidak ditanami sehingga terjadi lebih panas, ya. Salam jumpa pemirsa Dhamma TV, kembali berjumpa dalam acara dialog khusus, dialog yang membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan kita, bisa berkaitan dengan lingkungan, bisa berkaitan dengan pendidikan juga, dan juga berkaitan dengan anak-anak, dan telah hadir juga di ruang serbaguna di SMP Negeri 1 Kota Batu. Kita akan melakukan talk show, yaitu manfaat pendidikan cinta lingkungan pada anak. Dan pemirsa Dhamma TV yang ada di rumah, semoga bahagia menyertai Anda sekeluarga tentunya. Dan untuk membicarakan topik ini pemirsa, kita telah kehadiran dua narasumber, dua pembicara yang betul-betul pilihan sekali. Karena untuk menghadirkan kedua narasumber ini tentu perlu proses yang panjang sekali tentunya. Dan telah hadir di ruang serbaguna ini, yang pertama saya perkenalkan adalah Dr. Anda Dewanti Rumpoko MSI. Tepuk tangan untuk Bu Dewanti. Tentu tidak asing di masyarakat Kota Batu karena beliau adalah Ibu Wali Kota. Jadi akan bertatap muka dengan siswa-siswi, anak-anak sekalian dari SMP Negeri 1. Tepuk tangan sekali lagi. Kemudian yang kedua juga narasumber yang tentunya sangat-sangat sibuk sekali, dari satu tempat ke tempat yang lain, rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain. Kita perkenalkan Dr. Prita Mulyarini. Tepuk tangan juga untuk Dr. Prita. Beliau ini adalah Direktur Nadia Women Center, jadi salah satu lembaga yang tentu komit terhadap isu-isu atau topik-topik lingkungan hidup juga. Dan kedua narasumber kita ini tentunya akan berbagi dengan pemirsa Dhamma TV dan juga audien di sini. Kita tidak berpanjang lebar pemirsa dan anak-anak juga, adik-adik juga. Topik kita kali ini adalah manfaat pendidikan cinta lingkungan pada anak, Ibu Dewanti. Kalau bicara cinta kita ingat lagunya Krisdayanti ya. Salah satu lagunya itu kan Mencintaimu itu ya. Jadi tentu dari Batu juga kalau tidak salah Krisdayanti itu. Jadi salah satu pengingat dari kata-kata cinta. Kita tidak akan memulai dari kata-kata cinta pemirsa, kita akan memulai dari lingkungan karena topik kita kali ini adalah lingkungan. Ibu Dewanti, satu pertanyaan opening dari saya. Lingkungan, siapa yang harus peduli dan memikirkannya ini? Bu Dewanti, silakan. Ya, terima kasih Mas. Selamat siang semua anak-anak. Sehat semua? Alhamdulillah. Terima kasih pertanyaannya. Menurut saya, menurut pendapat saya pribadi, lingkungan itu yang bertanggung jawab adalah kita semua. Artinya bukan hanya seorang Mas, saya, Dokter Prita, atau adik-adik, tetapi semua kita yang ada di muka bumi ini harus bertanggung jawab terhadap lingkungan, Mas. Ya. Jadi kalau kita semua yang memikirkan, yang peduli, berarti salah satunya anak-anak yang ada di sini juga ini. Iya. Dan justru anak-anak yang masih belia ini, yang masih mempunyai masa depan yang sangat panjang dan cerah begitu ya, itu sudah harus memulai mencintai dan memperdulikan lingkungannya.
karena nantinya merekalah yang akan menerima dampak-dampak perlakuan dari manusia terhadap lingkungannya. Karena lingkungan itu Mas bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh manusia, begitu. Berarti lingkungan bisa dipengaruhi dan bisa mempengaruhi manusia. Kira-kira Ibu Dewanti, bagaimana kondisi lingkungan taruhlah di Batu misalnya ya, atau di Malang Raya yang sekarang musim hujan, ada tidak banjir misalnya, genangan air atau mungkin longsor juga seperti itu? Iya. Kalau di Batu khususnya, alhamdulillah lingkungan kita relatif kondusif, relatif aman begitu ya. Walaupun beberapa tahun belakangan ini Batu sudah tidak sedingin dulu lagi Mas, sudah agak panas, apalagi kalau tidak musim berdiding katanya ketiga gitu. Itu Batu itu sudah termasuk panas. Padahal dulu sampai hari jam segini mungkin Batu itu masih ada kabutnya, tapi sekarang kita sudah tidak melihat. Oleh itulah yang disebut perubahan lingkungan yang terjadi karena ulah manusia. Mungkin manusia tambah banyak, kemudian lahan-lahan hijaunya sudah berubah menjadi perumahan dan lainnya Mas. Hanya kalau di Malang Raya saya betul-betul agak prihatin, sangat prihatin. Karena beberapa waktu terakhir ini, minggu lalu kalau tidak salah, Malang itu terjadi banjir. Padahal kalau dilihat secara geografisnya, kemudian secara tata lingkungannya, yang Malang itu adalah dibangun oleh zaman Belanda ya. Waktu zaman Belanda itu sebetulnya tata ruangannya itu sudah sangat bagus tertata, tetapi karena mungkin kita sebagai manusia kurang bisa memelihara dan memanfaatkannya, akhirnya terjadilah banjir di daerah-daerah yang sangat strategis, di tempat-tempat yang elit ya, di daerah pegunungan begitu, sampai banjir yang lumayan tinggi. Nah, itulah yang kita semua, bukan hanya pemerintah Kota Malang, harus memikirkan bagaimana jalan terbaik untuk keluar dari banjir tersebut kalau musim hujan Mas. Ya oke Bu Dewanti, nanti kita lanjutkan. Saya ke Dokter Prita dahulu. Dokter Prita, backgroundnya beliau adalah dari kesehatan, tentunya kita kaitkan dengan kesehatan juga ya, pemirsa juga. Jika lingkungan tidak dipedulikan, Dokter Prita, tidak diperhatikan, ada banjir, ada longsor di tempat lain mungkin, ada nggak kaitannya dengan kesehatan? Apakah nanti tingkat kesehatannya akan menurun? Mungkin ada yang terserang, mungkin ada nyamuk ya, ada diare, kemudian dan seterusnya. Kemudian ini juga ada siswa-siswa ini, apakah juga akan terpengaruh juga apabila mereka nanti tidak memperhatikan lingkungan yang harus dijaga itu, Dokter Wita? Ya, terima kasih ya Mas. Setuju ya adik-adik ya, bahwasanya perubahan yang terjadi pada lingkungan itu akan mempengaruhi kesehatan. Setuju apa tidak? Setuju. Jika lingkungan adik-adik tidak ditanami, seperti kata Ibu Dewanti tadi, tidak ditanami sehingga terjadi lebih panas, ya. Lebih panas kan? Kalau lebih panas, maka yang banyak binatangnya apa? Nyamuk. Jadi mungkin zaman dahulu itu belum ada demam berdarah di Pujon. Nah, mungkin saja akan jadi ada demam berdarah di Pujon. Ya. Kalau sampah, siapa buang sampah sembarangan, maka akan terjadi banjir. Kalau banjir, penyakitnya apa? Penyakit kulit, diare, penyakit mata, ya apa tidak? Ya. Kalau makan makanan di dalam plastik, berbahaya buat apa? Ya, berbahaya buat pencernaan. Nah, plastik itu juga penyakitnya adalah penyakit masa kini dan masa depan. Nah, karena adik-adik ini nantinya akan jadi SMA, kemudian perguruan tinggi, maka dengan sendirinya bertambah pandai ya kan? Jadi harus yang dipelajari adalah lingkungan zaman dahulu
ya. Kemudian lingkungan zaman sekarang, kemudian apa? Mencari berpikir terus untuk bagaimana lingkungan nanti, zamanmu nanti tahun 2010, 2015, zamanmu nanti sudah besar itu tetap sehat, ya. Jadi supaya anak-anak sekarang, remaja-remaja sekarang bisa menjaga lingkungan sesuai dengan zamannya, ya. Jadi zaman sekarang apa yang bisa dilakukan? Belajar dari yang zaman dulu. Dulu enggak ada banjir, sekarang digimanakan sih? Kalau diterapkan di sekarang gimana? Nanti kalau saya SMA, saya mau memperbaiki lingkungan model apa lagi gitu ya. Jadi jangan berhenti apa? Berhenti berpikir. Ya, jadi bagus sekali dialogis dari Dr. Pita dengan audien di sini. Dr. Pita, saya lanjutkan. Kalau tadi akibat-akibatnya yang akan terjadi seperti itu ya, kesehatan bisa terpengaruh. Kemudian untuk anak-anak siswa yang SMP ini, Dr. Pita, apakah mereka bisa memulai dari hal-hal yang kecil misalnya ya, buang sampah pada tempatnya, kemudian kalau ada puntung rokok dari orang yang lupa mungkin melempar ya, mungkin bisa ditaruh di tempat sampah dan seterusnya. Kemudian ada yang baru, kalau di Amerika itu kan kayaknya sudah tidak boleh memakai plastik gitu ya, tidak boleh memakai plastik juga. Apakah apa kebiasaan-kebiasaan kecil yang atau mungkin nanti bisa besar juga dari mereka-mereka ini untuk istilahnya biar menjadi satu kebiasaan yang bagus, yang cinta lingkungan dan bisa sehat tentunya, Dr. Pita? Kalau bertekad bisa ya, kalau bertekad saya ingin bagaimana supaya lingkungan bersih. Tetapi yang diperlukan mungkin adalah pendobrak awal di mana yang menggugah. Oh, saya bisa kok. Sebagai anak kecil saya bisa. Sebagai contohnya banyak teman-teman dari ini finalis, ini sudah final. Jadi kemarin sekitar 40, ini teman-teman dari Tunas Hijau itu juga membuat Pangeran Putri Lingkungan. Coba adik-adik lihat, ada yang cantik apa enggak? Enggak ada kan? Itu putri lapangan, Bu. Ada yang ganteng apa tidak? Tidak, itu namanya saja Pangeran Putri tapi urusannya sampah. Pangeran Putri tapi urusannya limbah. Pangeran Putri tapi urusannya menanam, ya itu. Jadi jelek-jelek tidak apa-apa ya. Nah, itu. Lalu adik-adik juga harusnya bersyukur. Karena apa? Karena Ibu Dewanti nanti seperti yang beliau katakan tadi sudah memberi bahwasanya wawasan di Batu ini bagaimana. Kemudian Ibu Dewanti sudah sering ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibunya anak-anak ya, Bu ya. Gimana di rumah, mungkin di keluarga ya, Bu ya? Iya, Dr. Prita. Cuman saya mau meralat Dokter Prita, ini putri lingkungannya sama pangeran lingkungannya ganteng-ganteng sama cantik-cantik semua kok, walaupun bergelut dalam limbah ya, walaupun bergelut dalam sampah, tapi tidak mengurangi kecantikan dan kegantengan pangeran dan putri lingkungan ya. Demikian juga adik-adik yang di sini saya lihat auranya itu Dokter Prita. Ini aura bahwa anak-anak di sini adalah mempunyai masa depan yang cerah. Kalau sudah begitu, masa depan cerah ini memang harus yang mulai adalah kita, yang membuat. Kita punya potensi, tetapi kalau kita malas, yang katanya Dokter Prita tadi tidak mau berpikir, pasti kita tidak akan bisa menjadi berkompetisi dengan yang lain. Itu intinya. Saya melihat di sini anak-anak punya potensi yang kalau mau digarap bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau saya boleh pesan bahwa potensi yang digarap itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga lihat kepentingan sosial lingkungan yang lainnya. Sehingga lingkungan walaupun nanti sepintar apa, setinggi apa, yang jelas jangan melupakan lingkungan, karena lingkunganlah yang membuat kita bisa hidup di dunia ini ya. Oke, terima kasih Ibu Dewati dan Dokter Pita juga, dan terima kasih juga kepada finalis Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup Semalang Raya. Tepuk tangan untuk mereka semua.
Oke pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan obrolan dengan kedua narasumber pilihan ini, dan juga nanti bukan tidak mungkin dari siswa-siswi di SMA Negeri 1 ini juga boleh bertanya seputar topik kita kali ini, apakah akan bertanya kepada Bu Dewanti atau Dr. Prita, tapi tentunya akan di segmen kedua. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.